Jutaan peziarah Kristen Ortodoks dan Katolik dari seluruh dunia datang setiap tahunnya menjalani jalan penderitaan Via Dolorosa yang terkenal, berbelok-belok melalui jalanan sempit di kota tua Yerusalem. Dari situs tradisional kursi penghakiman Pilatus ke makam yang kosong melalui 14 stasi jalan salib, mereka menanggung salib kayu simbolis sambil melanturkan doa-doa pemujaan untuk mengenang penderitaan, kematian, pemakaman dan kebangkitan Yesus. Via Dolorosa berakhir tepat di sini, di gereja makam kudus yang memiliki 5 stasi terakhir dari jalan salib. Di sini, di jantung kota tua Yerusalem, di jantung Israel, Anda dapat menemukan titik fokus dan perasaan terdalam terutama dari orang Kristen Ortodoks. Satu dari 4 gereja yang dibangun Ratu Helena di Tanah Suci selama kunjungannya di abad ke-4 Masehi, bangunan ini dianggap yang paling menonjol dari semuanya bagi banyak orang. Ratu Helena adalah ibu dari Kaisar Konstantin yang merubah Roma menjadi kerajaan Kristen. Sementara kita tidak tahu persis mengenai motif sebenarnya dari tindakan sang kaisar, kita tahu persis bahwa ibunya, Helena, adalah benar-benar orang percaya, meyakinkan sang kaisar untuk mensponsori apa yang disebut oleh beberapa orang eksplorasi arkeologis pertama di dunia. Sang ratu melakukan perjalanan berbahaya dan sulit untuk menyelidiki kehidupan, kematian, pemakaman dan kebangkitan Yesus. Mewawancarai para gembala, petani dan orang percaya mesianik lokal saat itu, ia mengidentifikasi lokasi-lokasi utama kisah Yesus dan membangun 4 gereja bersejarah untuk memperingati peristiwa-peristiwa yang mengubahkan dunia ini. Bangunan gereja itu sendiri merefleksikan berbagai lapisan konstruksi, termasuk dari zaman Bizantin, tentara salib, dan Ottoman, bahkan hingga sekarang. Bangunan asli gereja ini didirikan pada abad ke-4 Masehi dan telah dihancurkan lalu dibangun kembali beberapa kali. Menyandang bekas luka waktu dan gaya khas ortodoks yang berbeda dengan langit-langit tinggi, minim cahaya alami, bau dupa yang kuat, lampu gantung rendah, dan altar yang tersembunyi dari pandangan. Semua ini untuk menciptakan atmosfer yang syarat mistis dan misteri yang dirancang untuk menarik para peziarah ke dalam hati Tuhan. Titik fokus di dalam gereja tentunya adalah 5 stasi jalan salib yang memperingati penderitaan, kematian, pemakaman, dan kebangkitan Yesus. 6 denominasi gereja Katolik dan Ortodoks berbagi ruangan di dalam kompleks ini. Sebagai bagian dari perjanjian selama 400 tahun antara orang Kristen dan Muslim yang memerintah kota ini pada waktu itu, kunci-kunci bangunan berada di tangan 2 keluarga Muslim yang terkemuka di situ. Pintu kembar yang tinggi ini dikunci setelah selesai kegiatan setiap harinya, dan setiap fajar mereka membuka kembali dengan upacara yang rumit. Ketika 3 imam tiba, imam pertama menerima kunci dari pemegang kunci Muslim, imam kedua memegang tangga, imam ketiga memanjat tangga dan menempatkan kunci di grendelnya. Lalu secara bersamaan ketiga imam tersebut mendorong kedua pintu kayu ini dan membuka gereja untuk kesibukan hari itu. Ketika jutaan orang melewati pintu-pintu tersebut setiap tahunnya, berusaha untuk terhubung dengan hati Tuhan yang penuh kasih dan belas kasih untuk para pendosa, tangis Maria menggema di udara, terisak-isak, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Hari ini adalah giliran Anda untuk menemukan kasih dan pengampunan Kristus saat Anda melewati hall yang remang-remang dan misterius dari gereja yang agung ini. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila Anda ingin melihat versi lengkap dari video ini atau mempelajari lebih lanjut mengenai situs ini, silakan klik di bawah ini.